Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam resensi buku. Ya, pagi hari ini kita meresensi buku Pergeseran Kekuasaan yang ditulis oleh Alvin Toffler, yang kelanjutan dari Dunia Tanpa Batas Kenny Siomae dan Global Paradox John Naisbitt. Nah, yaitu buku ditulis hampir seperempat abad yang lalu, atau tepatnya ya 23 tahun yang lalu. Pergeseran kekuasaan. Buku tentang ramalan abad 21 ya. Menceritakan banyak hal dan sudah banyak yang terbukti. Beberapa daftar pustaka, daftar isi yang kami baca ya, mulai dari buku terkait Global Paradox dan Dunia Tanpa Batas. Ini diterbitkan oleh PT Panca Simpati. Nah, kenapa terjadi pergeseran kekuasaan? Karena kekuasaan zaman dulu itu berbasiskan kekuatan fisik ya, jumlah tentara, kemudian yang kedua jumlah uang, yaitu logam mulia, dan sekarang teknologi informasi. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui, 25 tahun yang lalu ditulis oleh Alvin Toffler ini tentang uang elektronik. Nah, sekarang sudah terbukti bahwa uang abad 21 adalah uang dengan teknologi informasi. Jadi kalau dulu itu uang itu berada di dompet, sekarang uang ada di alat elektronik. Ya, sebutannya juga uang elektronik karena uang tersimpan dalam HP, kemudian didistribusikan dengan HP, dan dibelanjakan dengan HP, dan didistribusikan dengan HP. Nah ini, padahal dulu istilah HP juga belum ada, adanya hanya namanya uang elektronik. Nah, ini saya bacakan. Tentu saja uang apakah dalam bentuk logam atau kertas berlapis lubang tidak cenderung lenyap sepenuhnya, betul. Ya, uang itu masih ada. Tetapi kecuali terjadi malapetaka nuklir atau kehancuran teknologi, uang elektronik tetap akan berkembang dan menyingkirkan sebagian besar alternatif, tepatnya karena ia mengkombinasikan pertukaran dengan menyimpan catatan yang tepat waktu, sehingga menghapus banyak dari informasi yang mahal yang tiba bersama dengan sistem keuangan tradisional. Jadi ini 25 tahun yang lalu ditulis, tapi ternyata terbukti bahwa uang sekarang tersimpan di dalam elektronik yang didistribusikan secara elektronik, yang dibelanjakan secara elektronik, walaupun uang kertas masih ada. Nah, makanya disebut dengan pergeseran kekuasaan. Nah, maka hal yang perlu kita perhatikan, semakin cepat daur produksi ya. Jadi kekayaan itu sudah tidak berupa simpanan fisik, tapi berupa simpanan elektronik. Nah, inilah yang disebut dengan pergeseran kekuasaan. Nah, maka ramalan yang kedua yaitu era pasca Wall Street. Dulu orang selalu membanggakan atau mendewakan yang disebut dengan Wall Street atau pasar modal dunia ya. Tapi sekarang juga sudah hilang gaungnya. Nah, inilah yang disebut dengan hilangnya pengetahuan masa lalu diubah dengan pengetahuan masa yang akan datang, dan sekarang terbukti. Nah, di halaman 104 tentang pengetahuan versus modal. Kalau dulu modal itu berupa bahan fisik, ya sekarang
bersifat pengetahuan. Walaupun pengetahuan itu akan menghasilkan aset yang berupa fisik, tapi fisik tidak menjadi bagian utama, tapi yang bagian utamanya adalah di pengetahuannya. Kami bacakan juga, begitu banyak yang telah ditulis mengenai substitusi perangkat komputerisasi bagi tenaga kerja manusia, sehingga kita seringkali mengabaikan hal-hal di mana ia juga menggantikan modal. Namun seluruh hal di atas juga diterjemahkan ke dalam tabungan finansial. Ya. Jadi pengetahuan itu lebih berharga daripada modal. Kalau modal bisa menyusut, tapi pengetahuan bisa menaik. Sehingga aset-aset berkembang pesat itu karena bertambahnya pengetahuan dengan melipat gandakan modal, tapi modal belum tentu melipat gandakan pengetahuan. Nah, itulah yang berkembang begitu pesat, sehingga banyak hal yang harus kita lakukan, yaitu meningkatkan pengetahuan di dalam abad 21 ini yang sudah berjalan 25 tahun ya, hampir 25 tahun, seperempat abad sudah terlewatkan. Ramalan-ramalan di abad 20 ke abad 21 ini hampir semuanya terbukti bahwa anak-anak sekarang itu kalau berpergian apakah dompetnya berisi uang? Tidak, tapi HP-nya yang berisi uang. Nah, itulah yang disebut dengan bergantinya uang fisik menjadi uang elektronik. Kemudian ada bab lagi, yaitu dekolonisasi bisnis. Jadi bisnis juga berkembang pesat dari bisnis fisik menjadi bisnis online. Dan sekarang inilah yang perubahan perilaku orang tua berubah menjadi pengetahuan perilaku anak-anak muda. Makanya disebut dengan dekolonialisasi bisnis. Nah, dulu bisnis itu melakukan kolonialisasi, sekarang dekolonialisasi. Artinya untuk menjaring aset-aset tidak harus datang menjajah, tapi cukup berkembang pesat pengetahuan dan alat komunikasi, alat transfer aset yang begitu cepat. Kami bacakan sebuah alinea. Dekolonisasi bisnis. Setiap perusahaan besar sekarang ini memiliki sejumlah koloni yang tersembunyi di dalam dirinya sendiri, dengan penghuni yang bertingkah laku seperti penduduk terjajah pada umumnya, patuh atau bahkan merendahkan diri jika berada di depan elit penguasa, mengecam atau mengeluh kalau mereka tidak ada. Banyak di antara kita yang sekali waktu pernah melihat manajer bermulut besar menarik lagi pemikiran mereka sendiri di depan para pemimpin mereka, mengangguk setuju pada gagasan yang tak masuk akal, tertawa oleh lelucon yang tak lucu, dan bahkan meniru pakaian, gaya, minat olahraga atas mereka. Nah, itu masa lalu. Tapi sekarang sudah berubah, bahwa hubungan antara manajer dan bawahannya tidak selalu secara fisik, tapi secara media massa, secara HP, secara alat komunikasi. Sekarang perintah dan sistem kerja dilakukan. Di bawah permukaan yang tenang dari persahabatan kaum lelaki dan perempuan, tontonan bersamaan, masih ada mentalitas budak ya, atau orang-orang yang merasa diperbudak gitu ya. Nah, sekarang sudah tidak terjadi lagi. Jadi mereka bekerja sesuai dengan fungsi dan perannya, kemudian nilai tambah diberikan, sehingga perbudakan hilang dengan sendirinya. Jadi yang penting adalah informasi, kemudian perintah-perintah itu sudah tersistem. Jadi 25 tahun yang lalu masih ada sistem perbudakan
dalam arti majikan dan buruh. Sekarang hampir semuanya itu terhapus ketika sistem informasi sudah sangat jelas. Nah, itulah yang disebut dengan pergeseran kekuasaan. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat dan kita semakin bisa menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.